Ageng adalah salah satu pendopo terbesar di Indonesia yang luasnya 3.500 meter persegi. Lantai pendopo berubah menjadi kecoklatan akibat banjir Bengawan Solo tahun 1966. Terdapat lukisan di langit-langit pendopo yang dikenal sebagai Kumudawati. Apa yang melatar belakangi pendirian Pura Mangkunagaran ini? Jadi Pura Mangkunagaran ini didirikan di atas perjanjian Salatiga antara Raden Mas Said yang jadi Mangkunagara I, lalu Pakubuwono II yang memimpin Kasunanan Surakarta saat itu, lalu Hamengkubuwono I yang di Yogyakarta dengan salah satu perwakilan VOC. Nah, perjanjian Salatiga sendiri isinya Raden Mas Said boleh mendirikan sebuah kerajaan bisa selayaknya raja tapi bukan raja. Jadi di sini tuh bentuknya kadipaten yang dipimpin oleh seorang adipati. Kadipaten Mangkunagaran didirikan pada tahun 1757 setelah terjadinya perjanjian Salatiga. Ini sebagai cara untuk menyelesaikan konflik di Kesultanan Mataram. Ada dua pangeran yang berselisih pada saat itu, yaitu Pangeran Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta dan Pakubuwono II di Surakarta. Selain itu ada Raden Mas Said yang juga andil dalam perang tersebut. Setelah perjanjian damai, Raden Mas Said mendapatkan wilayah dan mendirikan Pura Mangkunagaran ini. Nah, di Pura Mangkunagaran ini ada 4 pilar yang menjadi pusatnya. Nah, 4 pilar ini konon mitosnya jika kita bisa melingkarkan tangan kita pada pilar tersebut, segala keinginan kita bisa tercapai. Nah, dalam arsitektur pembangunan Pura Mangkunagaran ini ada budaya dari Eropa-Eropanan. Pengaruh budaya tersebut dalam pembangunan pura apa? Ada, jadi kalau kakaknya melihat ini walaupun bangunannya berstruktur Jawa tapi banyak sekali pengaruh Eropa, seperti contoh ukiran-ukiran di sana itu inspirasi dari Rococo style, dan ada bangunan yang terinspirasi dari budaya yang ada di era Louis XV. Pura Mangkunagaran ini memiliki perpaduan yaitu dengan gaya Jawa dan Eropa. Bisa dilihat dari catnya yang berwarna hijau telur asin. Yang kedua, di dalam beberapa bangunan pentingnya ada seperti pendopo dan dalam ageng yang tadi, dan peringgitan dan taman. Taman yang di dalam ini yaitu namanya tren. Bagaimana peran Pura Mangkunagaran dalam pelestarian budaya dan kesenian budaya Jawa? Pelestarian budaya Jawa sendiri di Pura Mangkunagaran, karena kita cagar budaya yang diakui oleh pemerintah Indonesia, jadi untuk pelestariannya dilestarikan oleh Mangkunagaran yang ke-10 sebagai pemangku pelestarian budaya di Pura Mangkunagaran. Jadi ada Mangkunagaran sendiri sebagai salah satu pelestarian budaya di Pura Mangkunagaran tidak hanya sebagai pusat pemerintahan Kadipaten Mangkunagaran, tapi juga sebagai pusat kebudayaan Jawa. Saat penjajah Belanda, penguasa Mangkunagaran menjaga keseimbangannya antara kekuasaan kolonial dengan budaya Jawa. Setelah Indonesia merdeka, peran politik menurun, tetapi pengaruh budaya tetap kuat sampai sekarang ini. Pura Mangkunagaran ini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah di Surakarta. Apakah fungsi Pura Mangkunagaran ini bagi masyarakat sekitar? Adakah kegiatan itu yang selalu diadakan di sini? Ya, biasanya kalau Rabu ada Sabtu itu pasti ada pertunjukan. Kalau Rabu itu ada pertunjukan gamelan sama ada kolaborasi dari kami. Tapi kalau Sabtu itu cuma gamelannya aja, jadi nggak ada kolaborasi. Kalau kunjungan masyarakat di sini itu pasti lihat gamelan ditabuh karyanya. Fungsi Pura Mangkunagaran saat ini tidak hanya untuk tempat tinggal keluarga keraton, tetapi sebagai pusat kebudayaan. Banyak kegiatan seni dan budaya seperti tari, musik gamelan, dan pameran seni digelar di sini. Pura ini juga menyimpan berbagai peninggalan sejarah dan menjadi ikon penting budaya Jawa di Surakarta.